Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena Aisha. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini karena aku sekarang bakal membahas tentang cara gimana kamu menjadi penulis storyal. Dan juga aku akan memberikan tips gimana sih biar editor melirik naskahmu di storyal, karena di storyal ini memiliki kompetisi yang ketat untuk pengajuan naskahnya. Apalagi kita tuh bersaing nggak cuma dengan penulis-penulis pemula guys. Kalau di storyal, awal mula aku menulis novel itu aku mulai di storyal. Why? Satu, menulis di storyal itu bisa mendapatkan pembaca lumayan banyak guys. Kita bisa dapat krisan, bisa dapat pujian juga, bisa dapat masukan. Itu cepet banget. Kita bisa singgah ke penulis-penulis lain di storyal, terus minta krisan dari mereka. Nah itu penting banget guys. Nah semakin banyak krisan yang kamu dapat, semakin kamu banyak berkembang. Nah di storyal ini kamu bakal bisa dapat banyak pembaca juga dalam satu novelmu. Nah nanti kalau misalnya satu novelmu ini udah tamat, di storyal bisa dihapus juga. Jadi kamu nggak terikat, kecuali nih kalau kamu mau ngajuin juga di storyal. Jadi enaknya platform ini tuh membebaskan kamu berkarya, tidak terikat, tapi kamu punya novel gitu. Jadi kamu bisa latihan juga di storyal. Makanya dulu aku pertama kali nulis novel tuh aku di storyal. Nah kita langsung aja nih, gimana sih caranya menjadi penulis premiumnya storyal dan tips agar kamu bisa dilirik editor. Oke, langsung aja belajar bareng with Valenas. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk mampir ke novel-novelku ya. Ada First Meet You, ada The Sound of Your Heart, ada In the Light and Rain, dan juga ada Banana Coffee for the CEO. Kalian bisa lihat linknya di bawah. Oke, kalian bisa klik aja langsung baca, dan itu semuanya ada di Dream atau di Steri atau di Novel. Oke, kita langsung aja ke syarat untuk masuk menjadi penulis premium storyal. Gimana sih caranya? Jadi yang pertama, kamu tetap harus memiliki akun storyal dulu. Catat ya, yang pertama adalah akun storyal. Terus yang kedua, kamu punya naskah guys. Naskahnya itu minimal satu babnya adalah 1000 kata. Wajib, kamu harus punya dulu. Yang kedua, naskahmu itu tidak mengandung sara, kekerasan, SEKS ya, terus sama berbau-bau hal-hal yang vulgar, itu tidak boleh. Oke, terus yang terakhir adalah tidak boleh plagiarisme, itu pasti. Nah sekarang kita akan membahas tentang caranya kamu mengajukan naskah biar kamu jadi penulis premiumnya storyal. Oke, yang pertama kamu harus siapin naskahnya dulu, dan kamu harus email ke editornya jia@storyal.co. Jadi ini adalah editor in chief storyal.co. Kamu harus ke sana, nanti aku lampirin di bawah emailnya. Terus apa sih yang harus kamu ajuin di sana? Yang pertama adalah sinopsis minimal 2 halaman. Terus cerita kamu sampai tamat juga, itu kamu harus lampirin di situ. Terus kamu lampirin juga biodata singkat kamu, dan kalau bisa, kalau misalnya ada gitu ya, kamu pernah nerbitin buku di mana atau kamu pernah nulis di mana, kamu cantumin juga di situ guys. Cantumkan juga akun sosial mediamu dan juga nomor kontakmu. Terus di bagian subjek saat kamu kirim naskah lewat email, itu kamu tulis judul naskah _ nama penulis, nama pena atau nama asli kamu tulis semua, dalam tanda kurung juga nggak masalah. Pokoknya tulisannya kayak gitu. Jadi judul naskah _ nama penulis. Nah ada yang terkhusus nih, karena ini kan kamu pengajuannya ke editor storyal.co ya. Jadi kamu jangan panggil dia admin atau main. Ini perlu dicatat karena itu memang ditulis sih dalam syarat-syaratnya, jangan panggil admin ya gitu.
bagian emailnya kan pasti ada kosong tuh, itu kamu isi aja dengan salam yang sopan kepada editor. Jadi kayak ucapan gitulah, selamat pagi kak gitu, saya ingin mengajukan naskah judulnya ini, namanya ini, kayak gitu. Jadi istilahnya ucapan salam yang dengan bahasa yang sopan gitu. Oke? Nah, itu cara-caranya untuk mengajukan novel atau mengajukan naskahmu di Storyal, guys. Oke? Nah, sekarang aku masuk ke tips caranya gimana sih editor bisa untuk ngelirik naskahmu di Storyal. Karena Storyal tuh bener-bener ini sih, tepat banget. Tapi buku-buku yang udah terbit di Storyal itu kebanyakan viral, guys. Bahkan ada juga yang udah difilmkan. Oke, sekarang aku masuk aja ke tipsnya apa. Tips yang pertama harus kamu catat adalah ceritamu itu harus menarik, guys. Menarik kayak gimana sih kak gitu? Ya menarik itu apa ya? Beda dari yang lain gitu loh, guys. Jadi misalnya nih, banyak orang yang mengangkat perselingkuhan. Jangan cari perselingkuhan lah. Kita kita cari dari sudut pandang yang lain gitu. Jangan melulu membahas tentang perselingkuhan. Bisa kok percintaan itu tentang balikan lagi gitu kan. Terus cerita dengan mantan, misal. Itu seperti itu. Jadi buat sesuatu yang berbeda dari biasanya dan jarang diangkat penulis-penulis lain. Biasanya sih editor bakal ngelirik. Atau mungkin kamu yang penulis-penulis fantasi atau penulis horor atau penulis-penulis fiksi ilmiah, bisa kok ajuin aja. Kenapa? Why? Ya karena genre-genre yang jarang diangkat, asalkan bukan LGBT loh ya. Asalkan bukan LGBT, mengandung percintaan sesama jenis, itu masih fan aja di Storyal. Dan buat semenarik mungkin, guys. Aku yakin kalian pasti tahu lah menarik itu seperti apa. Oke, itu tips yang pertama. Yang kedua, alur cerita kamu dan gaya bahasa kamu harus mudah dipahami, guys. Jadi kalau misalnya alur ceritamu aja nggak mudah dipahami, gaya bahasamu juga belepotan, ya otomatis lah editor males buat baca, ya kan. Jadi kamu harus belajar untuk membuat gaya bahasamu itu menarik, gaya bahasamu jelas gitu kan, dan mudah untuk dimengerti pembaca kamu. Jadi posisikan kamu sebagai seorang penulis tuh juga sebagai seorang pembaca. Gimana sih kalau kamu baca gitu kan, cerita ini menarik, apa yang buat menarik gitu kan, gaya bahasanya gaul, gaya bahasanya gampang banget ya, mudah dimengerti kayak gitu. Jadi posisikan dirimu ini menjadi pembaca juga. Selain kamu nulis, kamu juga harus bisa menjadi pembaca. Jadi kamu bisa menilai karyamu sendiri sebelum kamu ajuin ke editor. Jadi yang kedua yang harus kamu catat adalah gaya bahasa dan alur ceritamu harus jelas. Nah, yang satu ini nih yang berat sebenarnya, yang ketiga. Jadi tulisanmu tuh harus super duper rapi. Rapi di sini itu EYD-nya diperhatikan, titik koma, tanda seru, tanda tanya diperhatikan, tanda petik diperhatikan. Terus jangan ada yang disingkat-singkat. Jadi kalau misalnya kamu tulisnya YG doang, jangan, guys. Jadi di Storyal tuh bener-bener ketatnya tuh di sini. Jadi kamu harus bener-bener cermat. Terus misalnya nih kayak bahasa-bahasa gaul gitu, enggak, kamu cuma tulis GA doang, enggak gitu. Itu juga berpengaruh, guys. Jadi enggaknya ya udah enggak NGGAK gitu. Oke? Nah, jadi cuma 3 tips aja sih yang bakal aku kasih ke kalian, karena itu 3 poin penting yang memang harus kalian miliki untuk menjadi penulis premium di Storyal. Susah dan nunggunya juga sekitar 1 bulan. Jadi setelah kamu mengajukan naskah dalam 1 bulan, kalau misalnya kamu dikabarin editor berarti selamat, naskahmu diterima. Tapi kalau dalam 1 bulan tidak ada kabar sama sekali, mohon maaf, berarti naskahmu tidak diterima. Jadi tidak lolos. Jadi
Kalau storyal tuh tepat waktu, sebulan gitu. Jadi apa ya, menurutku sih editor storyal tuh kompeten semua dan bener-bener orangnya cermat, teliti. Jadi kalian bener-bener harus cermat dan teliti juga biar kamu bisa mengimbangi editor gitu. Menarik hati editor storyal tuh memang agak susah, tapi ini jadi tempat belajar kamu untuk menjadi penulis novel yang gak pemula lagi nantinya. Oke? Jadi selamat mencoba buat kamu yang kepengen nulis di storyal, atau kamu yang kepengen nabung bab dulu di storyal, boleh masukin di sana karena di sana kamu bisa menulis macam-macam. Cerpen bisa, novel bisa, terus cerita-cerita kisah nyata bisa. Jadi macam-macam di sana. Puisi juga bisa. Jadi storyal tuh menerima segala hal. Jadi ini cocok banget kalau kamu kepengen nulis, pokoknya mengembangkan bakatmu. Nah, langsung aja download aplikasi Storyal. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah klik videonya sekali lagi ya. Dan juga mohon maaf kalau dari awal sampai akhir ada kesalahan kata dan pengucapan. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang menjadi penulis ya. Maupun pembaca juga boleh kok, di Storyal bagus-bagus ceritanya. Oke? Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya dan subscribe-nya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah kalau kamu ada saran dan kritik buat aku, atau mungkin kamu kepengen aku mau mengangkat video apa lagi, boleh silahkan tulis di bawah. Terus kalau kamu mau untuk mengunjungi Instagram aku, silahkan follow @valenas_ ya, di bawah nih @valenas_. Aku sangat menerima kalau kalian mau tanya atau macam-macam ya. Dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.